konsep selingkuh itu emang harus dibicarain sama pasangan ya. Ya hormon yang bekerja gitu. Nah kenapa kalau perempuan itu lebih gampang berselingkuh? Karena perempuan tuh segampang itu ketika dia membuka diri. Hi girl, back again with Wotas, bisik-bisik bejak ya. Sebijak apa sih? Ya sebijak kita lah ya. Sebijak sebisanya kita lah ya. Sebijak sawah ya. Iya sebijak sawah. Pitak nggak sih? Sebajak. Aku mikir Sebajak. Ya. Gak masuk nih saya. Yes, okay, again kita di sini hari ini akan membahas tentang cheating. Cheating. Spicy. Yes, dimana kan Gurih-gurih enak gak sih? gurih-gurih enak. Gurih-gurih nyoy ya. Citos ya? Sorry. Ya jadi isu-isu selingkuh kan ini nggak pernah habis ya dibahas. Ya, bener selalu ke up gitu, selalu ada aja selingkuh nih. Ya. Selingkuh nih apalagi di sosial media ya. Karena selingkuh itu slice of life gak sih? Iya sih, ya slice of life banget sih sebenarnya selingkuh itu. Nah, di sini aku mau kasih data dulu deh tentang selingkuh. Jadi menurut penelitian terbaru tahun 2024 itu ternyata nih kasus perselingkuhan itu lebih banyak dilakukan sama cewek ketimbang sama cowok. Oh my god. Jadi kalau presentasi dari survei ini tuh memperlihatkan kalau ada respondennya itu ada 1.500 responden, di mana 32% dari responden ini itu perempuan yang menyatakan kalau mereka tuh berselingkuh karena kekurangan perhatian secara emosional lah ya. Dan laki-laki itu sebanyak 24%. Jadi lebih banyak cewek nih ternyata. So, Kok bisa? Kok beda gitu? karena mereka ngerasa katanya kurang mendapatkan perhatian. Kurang terpenuhi tangki cintanya gitu. Iya, kayaknya kasih sayang yang dia dapetin dari pasangan aslinya ya, bukan pasangan palsunya. Itu lebih sedikit gitu. Makanya dia mencari pelarian lain gitu ternyata. So, jadi aku pengen menanyakan nih ke kalian yang ada di sini bersamaku. Kalian tuh pernahnya Diselingkuhin atau selingkuh? Iya. Siapa dulu nih? Yang muda Siapa nih, dulu siapa udah. nih? Yang Iya, muda. dimulai dari yang masih random. Aku sendiri sih diselingkuhin ya. Emang kelihatan sih. Kelihatan sih. Aman banget. Sampai aku bingung kenapa aku diselingkuhin gitu. Kamu diselingkuhinnya gimana tuh? Ceritain dong. Sepil. Sama sahabat sendiri. Bukan dong. Iya, bukan. Keren beneran. Ayang sama Ayang. Iya, Enggak, maksudnya ya selingkuhnya sama siapa? mohon maaf ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sama orang lain sih. Iya, orang lainnya tuh. Oke. Tapi kamu nggak tepatnya kenal. bukan sahabat aku sendiri. Berarti kamu gak kenal gitu ya? Aku nggak kenal, cuman setiap dia selingkuh, pasti aku pas banget. Kok setiap berarti berkali-kali ya? Berapa kali? FBI aku 5 kali diselingkuhin. Wow, sama lagi. Dengan satu orang? Beda. Aku berarti. menurutku selingkuh penyakit. Jadi aku nggak mau lagi kalau udah diselingkuhin. Jadi ganti ya. pasangan. Oh, tapi kamu Tapi tetap diselingkuhin. Masih tetap. Oke. Oke. So the problem is Oke, jadi ada sesuatu nih di sini nih. sesuatu nih iya, sebenarnya. iya. Emang aku yang salah gitu. Meng-attract cowok-cowok selingkuh ya. Iya. Ya wow, itu agak gimana ya? Ternyata bisa mengattract cowok-cowok berselingkuh untuk datang. Iya. Menggoda banget ya. Kok goda? Apa? Iya, Tapi menggoda maksudnya. aku juga menggoda pernah mereka untuk selingkuh. 2 kali sih diselingkuhin kayak gitu. Dengan orang yang sama. Waktu itu 2 kali dengan orang yang sama, 1 kali ini dengan pasangan yang berbeda, terus ya diselingkuhin tapi orangnya berbeda. Gimana sih ngomongnya? Gitu pokoknya ya. Dengan udah ganti pasangan tapi diselingkuhin. Selingkuhin, oke. Oke. Bikin trauma sih. Banget sih. Dikit. Jadi Trust isu dan lebih bikin berhati-hati. lebih berhati-hati sama kayak iya ada pertanyaan kenapa ya aku diselingkuhin kayak gitu. Terus habis itu kayak mikir mungkin dia juga ada ngasih closure. Pernyataan kayak ya karena bla 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 makanya aku sama orang lain kayak gitu. Terus kayak gitu. Terus makin kesini kayak mikir kayak kayaknya dia yang kasihan sih gitu karena menyelingkuhi aku gitu. Karena ternyata selingkuhannya serendah itu. Sorry, maksudnya tuh kayak sorry ya ini emosi nih. Maksudnya tuh kayak ternyata dia memilih cara
rendah seperti itu gitu. Dan aku kayak berarti emang aku emang gak cocok aja sama dia gitu, nggak worth it lah gitu. Jadi it's okay lah gitu. Ya udah sama dia gitu, kayak cukup tahu aja gitu. Oke. Menarik. Buat aku both side ya. Selingkuh pernah, diselingkuhi juga pernah, bahkan jadi selingkuhnya juga pernah. Wow, otrek banget nih. Ya, pengalaman hidup lah ya. Oke. Ya. Mungkin bisa diceritain buat kita yang nggak pernah. Tapi mau nanya dulu, pernah diselingkuhin selingkuhan atau jadi selingkuhan? Aku pernahnya diselingkuhin, cuman ada konteks beberapa, kan ada yang namanya micro cheating ya. Nah, aku baru mengenal tentang micro cheating dan segala macamnya itu kan baru tahu di saat aku kuliah ya. SMA SMP tuh kayak apa nggak ada gitu, istilah-istilah itu kan nggak ada gitu ya. Dan micro cheating kan tuh maksudnya kayak chatan sama lawan jenis, jalan berdua sama lawan jenis, itu kan udah cheating ya, walaupun kita nggak punya perasaan atau apapun itu, tapi kalau udah kayak kelihatan kayak jadi pasangan itu kan udah cheating ya masuknya gitu katanya kan. Dan ya pas aku SMA SMP ya aku jalan aja gitu sama teman-teman aku, with no konteks, tapi maksudnya kayak ya udah aku jalan aja walaupun aku punya pacar gitu, aku chattingan. Dan mungkin beda-beda ya. Iya. Saya kayak aku sama pasanganku tuh kayak dia tahu dia ya karena kita terbuka itu gitu loh. Jadi misalnya kayak aku chat-chatan sama teman-temanku yang cowok gitu kayak sama siapa ini lucu banget ya, aku seterbuka itu. Dan sama bagi dia kan, bagi kamu teman kamu kayak jalan sama cowok itu udah termasuk cheating, tapi bagi aku sama pasanganku itu teman kamu gitu. Dan aku memahami itu gitu. Begitupun dia gitu. Jadi itu bagi aku itu masih belum gitu. Tapi kalau misalnya sudah mengarah kayak mengarah seks kayak gitu, itu cheating sampai tidur lah apalah gitu, itu baru cheating ya masuknya. Berarti perspektif dari beda-beda masing-masing orang tuh beda-beda ya. Gimana tuh Mbak Dina? Kalau buat aku yang nowadays, maksudnya dengan pasanganku sekarang, dengan partnerku sekarang, kita duduk bareng untuk membicarakan tentang how cheating for us gitu. Jadi ada kesepakatan berdua bahwa cheating itu seperti apa. Texting, calling, even more itu kalau tidak ada kejujuran atau disembunyikan. Itu yang namanya cheating, even for text, even for call, tapi nggak ngomong atau sembunyi-sembunyi dengan alasan apapun lah, ngobrol teman kerja, ngobrol teman main, kalau tidak ada keterbukaan dan ada disembunyikan itu sudah cheating. We are open for that, gitu, even for hal yang lebih jauh lagi, selama itu terbuka dan disampaikan dengan kami sesama pasangan, kami dengan aku dan pasanganku, it's okay, gitu. Jadi tidak ada alasan untuk cheating karena ya kita harus saling terbuka gitu. Betul, dengan apapun, misalnya hari ini ada teks dari ini lalalala gitu. Jadi bedakan antara cinta dengan kebutuhan gitu. Jadi itu yang membuat kita mungkin dewasa dalam menjalin relationship itu. Jadi ya cheating itu sebenarnya ya micro cheating itu kalau segala sesuatunya disembunyikan itu udah cheating. Telepon-teleponan takut ketahuan, chatting di password atau takut ketahuan. Walaupun aku tipe yang tidak akan ngecek handphone pasangan ya. I try to put my trust gitu. Cuman ya ini kesepakatan bahwa kalau ada yang disembunyikan, it means you already cheating. Ada lie di dalam hubungan kita gitu. Tapi kalau misalkan konteksnya nih, aku jalan sama temen aku nggak menyembunyikan itu, cuman ternyata, tapi aku nggak ngasih tahu nih ke pasangan aku kalau aku jalan nih sama temen aku cowok ya. Nah, aku jalan sama temen cowok aku, tapi aku nggak ngasih tahu dia kalau aku lagi jalan sama temen cowok. Tapi aku nggak nyembunyiin, maksudnya kayak ya udah kalau dia tahu ya udah, tapi aku nggak ngasih tahu karena menurut aku ya bukan sesuatu yang harus aku kasih tahu gitu. Lagi-lagi ini antara kamu dan pasanganmu, adakah obrolan tentang itu? Komunikasinya gitu ya. Jadi ini kesepakatan bersama, konsen bersama gitu. Kalau menurut persepsi kita atau menurut persepsi dia saja, everything could be reason. Kalau kamu udah selingkuh gara-gara kamu pergi sama temanmu tanpa ngasih tahu aku, atau menurutmu ini temen kok nggak perlu ngomong kan? Jadi butuh kesepakatan bersama sih gitu. Duduk bareng untuk membicarakan, ya ini hal ini terjadi karena aku dan pasanganku sama-sama pernah ada di situasi itu gitu, diselingkuhin gitu. Jadi karena belajar dari situ, let's sit and talk together tentang
bagaimana menyikapi perselingkuhan gitu. Menurutmu perselingkuhan itu seperti apa gitu? Karena bisa jadi persepsi kita masing-masing yang akhirnya itu yang menjadi trigger untuk kita mencurigai dan dicurigai. Iya. Betul Karena sih. kan beda-beda ya tiap pikiran kita. Iya, dan tiap pasangan punya persepsinya masing-masing gitu. Jadi memang Toleransi masing-masing. jadi memang ternyata tentang selingkuh, konsep selingkuh itu emang harus dibicarain sama pasangan ya. Betul. Karena Harus menyetarakan. iya, karena ya tiap orang beda-beda, balik lagi beda-beda gitu. Tiap orang ketika aku nganggapnya itu nggak selingkuh, ternyata bisa jadi pasangan aku nganggap itu selingkuh gitu ya. Ya, kita perlu sadari bahwa men are from Mars, women are from Venus. Kita beda planet gitu. Jadi kita harus understanding sebagai bridgingnya, sebagai penjebatannya untuk saling mengerti. Oke, kita ngerti konteks perselingkuhan itu seperti apa sih, cheating versi kita tuh seperti apa gitu, agar ketemu di jembatan understanding itu gitu. Ya, kalau tadi tentang data yang kaitannya perempuan lebih banyak selingkuh, menurutku ada benarnya, karena laki-laki kalau mau selingkuh tuh butuh effort, approach, bla bla bla. Perempuan segampang itu dia membuka diri untuk selingkuh bisa aja. Lebih Faktanya seperti langsung itu, gitu. Bahkan mungkin mungkin kita bisa cari data lagi. Mostly cowok selingkuh itu gini. Ini kita bicara soal science ya, Oke. bahwa Agak serius nih bicaranya. Pakai science nih. Oh, diperhatiin ya, ada. Oke. Bagaimana Profesor? karena saya sudah mengalami 3 posisi itu ya. Ya, kita tunggu cerita itu juga ya. Oke, Kita oke, tunggu oke, cerita oke. itu juga ya. Dari Menarik ini. Terus. Iya, Panas nih. ya saya mengorbankan diri untuk riset ya, meriset tentang bagaimana jadi selingkuhan, jadi yang selingkuh dan diselingkuh. Faktanya ini real ini. Real ini langsung dari sumber terpercaya ini loh. Bahwa ini secara sains perselingkuhan itu kaitannya sama hormon. Oh. Hormon. Iya. Hormon Bisa laki-laki gitu ya? dan hormon perempuan. Oke. Hormon laki-laki hormon testosteron, yang dominan hormon perempuan adalah estrogen. Ya. Gitu. Nah, kalau perempuan berselingkuh adalah seeking for attention. Oke. Perhatian, merasa tidak diperhatikan sama pasangannya yang dia. kayak Yuyun Mungkin triggernya adalah ngobrol nyaman. Gitu. Nah, kalau cowok secara testosteron ini sama seperti kita, seperti binatang juga, bahwa binatang itu kan berburu, laki-laki itu berburu gitu. Ketika dia secara need-nya tidak dipenuhi, ini kalau yang sudah married ya gitu, terus terjadi perselingkuhan, itu come up from bed gitu, kebanyakan. Karena kalau cowok itu tidak berpikir untuk mencari pengganti pasangannya, tapi pelengkap. Apa yang kurang nih gitu. Even tidak ada perfect couple, nggak ada. Itu pentingnya karena kita memahami kita berbeda. Mari duduk bersama. Oke, kita saling evaluasi, apa nih yang kurang dari aku, atau apa ya keluhan yang kamu rasakan dan aku rasakan gitu. Nah, setidaknya itu bisa meredam perselingkuhan untuk berpikir, oke, kenapa aku harus mencari kalau aku bisa mencari solusinya di dalam hubungan ini gitu. Nah, merujuk dari itu, endingnya kalau cowok berselingkuh itu memang endingnya adalah in bed. Gitu, karena kebutuhan estrogen, testosteron. Marah atau bed? Bed. Tidur. Gitu, karena need-nya ke situ. Marahnya pasti ke situ ya. Dan ini faktanya bahwa manusia itu, terutama laki-laki, bisa jatuh cinta berkali-kali. Karena kaitannya sama need mereka berburu. Sama kayak para pejantan dan betina, pejantan di binatang itu kan berburu. Jadi dia ada adrenalin rush untuk menemukan spark-sparknya. Kalau let's say udah married lama, akhirnya jadi berteman gitu sama pasangannya karena sudah saling ngerti satu sama lain ya. Tapi this man need spark gitu. Nah, kalau dikomunikasikan banyak solusi yang bisa dilakukan gitu. Pasti. Itu jadi triggernya kebanyakan ke situ. Walaupun leadnya dari teman kantor, ini dari versi cowok teman kantor. Yang biasanya dia bisa ngobrolin di rumah, dia pengen jadi sosok yang tangguh dan kuat gitu, tapi sometimes dia butuh fragile, nggak bisa sama pasangan karena dia pengen nunjukin sebagai laki-laki yang kuat gitu. Makanya dia menemukan di teman kantornya misalnya atau teman hangoutnya yang dia bisa mendengarkan ceritanya dalam berbagai versi dirinya gitu. Walaupun awalnya itu, tapi leadnya tetap bad need gitu, karena ya itu jiwa berburunya laki-laki itu, ya itu sudah semacam
ya hormon yang bekerja gitu. Nah, kenapa kalau perempuan itu lebih gampang berselingkuh? Karena perempuan itu segampang itu ketika dia membuka diri, segampang itu. Kalau cowok butuh approach yang effort gitu. Iya, dia butuh lebih banyak effort untuk bisa dapet yang baru gitu ya, untuk melengkapi need dia gitu yang kurang dari ceweknya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya itu kan yang untuk berkeluarga nih Mbak. Nah kalau aku sendiri, misalnya aku kan belum berkeluarga tuh, dan aku sering diselingkuhin laki-laki, itu menurut Mbak aku yang kurang, apa yang salah gitu ya? Apa yang salah? salah? Kuncinya Apa yang salah dengan kamu? Menikah atau tidak menikah adalah komunikasi. Misalnya nih, ada selama ini karena cowok itu as simple as ya udah, kalau ini ternyata nggak masuk dalam challenge-nya dia, karena cowok tuh butuh di challenge terus gitu, yaitu dia membutuhkan sesuatu untuk diburu gitu. Kalau kamu tipe yang sudah gampang ketebak dan ya sudah, ya yang no challenge gitu. Jadi komunikasikan apa yang membuat dia nggak nyaman gitu. Selalu open diri kita untuk kalaupun kamu tidak nyaman dengan tuntutan atau bukan tuntutan atau apa yang dia mau dari dirimu, atau kamu bahkan menjadi sosok yang berubah karena kamu mencintai orang ini, kamu jadi berubah untuk seolah melengkapi itu, padahal sebenarnya pasanganmu tidak menginginkan itu. Bisa jadi gitu. Jadi dikomunikasikan aja. Oke, apa nih kalau kamu ada sesuatu yang tidak membuat nyaman, let's talk gitu. Karena kadang persepsi kita sebagai perempuan kayaknya baik-baik aja kok, tapi ternyata dia tidak menemukan sesuatunya di dirimu yang di awal dia ada tapi menghilang karena kamu merasa sudah memberikan yang terbaik untuk hubungan ini gitu. Padahal kamu berubah jadi seseorang yang lain gitu tanpa kamu sadari gitu ya. Komunikasi tetap aja sih, komunikasi itu penting. Ya kita nggak bahkan cowok pun tidak akan mencari sosok yang sempurna, tapi dia tidak perlu menjadi orang lain untuk pasangannya gitu. Jadi memang semuanya tuh dalam memulai hubungan yang utama ya, untuk memulai hubungan tuh harus mengkomunikasikan dulu ya sebenarnya. Persepsi dia dan persepsi aku tuh kayak gimana biar setara, untuk kemudian kita tahu oh ternyata pandangan dia kayak gini nih, aku nggak boleh kayak gini nih, dia boleh kayak gini nih. Kita harus mengkomunikasikan semua itu ya, untuk kemudian juga nggak terjadi nih perselingkuhan dalam hubungan gitu ya. Karena mungkin bisa jadi di awal kita tuh kelihatan oh independent woman, tapi begitu punya pacar jadi clingy. Iya. Nah, siapa itu? Itu kan Aku banget sih. Saya begitu. Punya pasangan Mbak? kan itu yang kadang-kadang kita misperception dengan itu gitu. Jadi ya satukan dalam jembatan understanding itu tadi sih gitu. Kalau tadi bilang selingkuh tuh penyakit nggak sih? Sebenarnya itu bukan penyakit, tapi ya itu ada beberapa pria yang tidak bisa mengontrol testosteronnya. Karena itu trigger hormonal gitu. Jadi kalau ada yang that's why kadang ada iman dan imin itu yang nggak bisa dikontrol gitu. Nah itu mana nih yang imannya bisa ngontrol iminnya, atau iminnya lebih mendominasi imannya gitu. Jadi itu bukan penyakit, tapi lebih ke kecerdasan laki-laki ini untuk bisa mengontrol hormon testosteronnya. Semua punya porsi hormon yang sama gitu. Jadi tinggal bagaimana dia menyikapi hal tersebut gitu. Karena ini based on science seperti itu. Based on science dan based on true story. Iya. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan sains, ini udah kita dapat semua ya, jadi bisa kayaknya penuh banget ini hari ini. Ditanam Keren di banget. pikiran kalian. Karena menurut perempuan kan kadang selama kita baik-baik saja kayaknya that's fine. Padahal kan mungkin dari pasangan kita tuh ada ya sesuatu yang dia butuhin gitu, dan yang nggak tidak terpenuhi gitu. Betul sekali. Jadi pentingnya ya cewek-cewek di luar sana, girl, pentingnya untuk mengkomunikasikan gitu apa yang kalian butuhin, apa yang saling kalian mengerti, belajar gitu. mengulik satu sama lain gitu. Betul, supaya bisa saling mengerti apa sih kebutuhannya. Journaling bareng kali ya. Bisa research bareng gitu ya. Menurut kamu ini oke nggak? Sediain satu toples untuk kalau misalnya belum bisa memulai untuk berkomunikasi gitu, karena mungkin tidak semua ini orang tips and triknya ya. Ya, sediakan satu toples untuk sama-sama mencurahkan apa gitu. Oke, Jadi bisa. ketika kita buka bareng kita sambil ngobrol gitu. Oke, daging seru banget, itu, seru, daging seru. banget hari ini.
Ya oke, Beef banget ya. Beef. Beef banget. Beef atau beef burger? Kari. Oke, kita cukup mendapatkan insight baru lagi ya hari ini teman-teman. Dan untuk mengakhirinya pada hari ini gimana kalau kita kasih lagu sebelum kita mengakhiri season ini, season membara ini. Menyala. Atau mungkin apa nih? Aku sang penggoda yang siapa ya nyanyi ya? Bunda Maya kalau nggak salah. Coba nyanyiin dah kalau gitu. Aduh, suaraku mantap. Kak Indah? Aku dari tadi tuh mikir sih lagunya itu apa ya, Sabrina yang main child bukan ya? Enggak ya? Bisa sih. Bisa kali ya, sih. dibisa-bisain aja lah. Ya, Direlate-relatein lah ya. Relatein Masuk, Eko. aja. Mbak Dina? Aku autononya Alanis Morissette. Oh, aku belum pernah dengerin. Mungkin habis ini aku dengerin. generasi. Bener generasi nih ya. Beda Beda generasi banget ini. Nah, kalau dari aku sendiri lagunya Lani Minute. If you don't mean it, itu dia. And sebelum itu juga aku pengen ngundang para gadis-gadisku, ayo join di sini. Let's join girls. Girls Generation and this season. Let's say see you on next Ini season terakhir di season kedua ini. ya? Oh, ya, iya. season kedua. Oke. So, Season pertama, season kedua. season kedua. This is our 2 season. Second season. See you di season selanjutnya. For the next season. Bye bye. Dor.